Selamat bertemu kembali, sahabat matematika. Matematika itu mengasihkan dengan channel Education and Sport. Sebelum kita mulai pembahasan soal-soal untuk PPPK ini, terlebih dahulu saya mengingatkan Bapak Ibu untuk segera melakukan atau menekan like and subscribe, kemudian tekan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi mengenai soal-soal pembahasan PPPK. Kepada yang sudah like and subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena subscribe dan like yang Bapak Ibu tekan merupakan modal bagi kami untuk atau demi kelangsungan channel kami ini. Kepada yang belum, saya doakan mudah-mudahan segera melakukan klik like and subscribe-nya. Bapak Ibu, untuk video kali ini kita masih tetap membahas mengenai soal-soal kompetensi teknis guru. Itu bagian ke-11. Mungkin untuk teknis guru ini ada beberapa video lagi ke depannya. Mungkin 4 video apa 5 video lagi atau 6 video lagi. Kemudian setelah itu baru kita membahas mengenai masalah penalaran dan khusus guru kelas Bapak Ibu ya. Jadi untuk soal-soal berikut ini masih Oke Bapak Ibu, kita ulangi lagi ya untuk soal nomor 1. Suatu bentuk penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif, untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu disebut A. Penilaian formatif, B. Penilaian otentik, C. Penilaian portofolio, dan D. Penilaian reflektif. Kita lihat pembahasannya. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan garis miring atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Berarti dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa pilihan yang tepat untuk soal yang pertama ini adalah yang C. Portofolio. Kita lanjut Bapak Ibu ke soal nomor 2. Perumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK, baik kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dijabarkan dari A. Standar kompetensi lulusan, B. Kompetensi inti, C. Kompetensi dasar, D. Silabus. Kita lihat perumusan indikator pencapaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan dijabarkan dari kompetensi dasar. Berarti isian untuk atau pilihan yang tepat untuk nomor 2 adalah C. Kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ini cukup panjang soalnya, tapi saya kira Bapak Ibu sudah pada mengerti, sudah tahu cara-caranya. Saya hanya mengingatkan kembali. Hasil ulangan akhir semester mata pelajaran matematika kelas 6A yang terdiri dari 40 siswa diperoleh hasil sebagai berikut. Sebanyak 26 orang siswa mempunyai nilai 70 ke atas. Ya, 26 siswa nilainya
70 ke atas. Kemudian sebanyak 12 orang siswa memperoleh nilai antara 50 sampai 70. Yang lain memperoleh nilai di bawah 50. Sekarang pertanyaannya, jika KKM 70, maka persentase siswa yang belum lulus yang belum lulus berarti berada di bawah KKM, Bapak Ibu ya. Yang belum lulus adalah A 40%, B 60%, C 15%, D 35. Berarti kalau yang 26 ini sudah jelas Bapak Ibu ya. Ini 70 ke atas berarti dia sudah berada di atas KKM ya. Sekarang ada di sini yang 12 orang ini memperoleh nilai 50 sampai 7 berarti ada yang 70-nya. Ya, ada yang sama dengan KKM. Berarti kita cari dulu yang di bawah KKM-nya. Oke, kita lihat pembahasannya. Siswa yang lulus KKM adalah siswa yang mendapatkan nilai 70 ke atas 70 ke atas berarti sudah lulus lulus atau sama dengan KKM. Ada berapa orang siswa yang lulus KKM? Ada 26 orang siswa. Karena batas KKM adalah 70, siswa yang belum lulus KKM adalah yang 12 ini dan sisanya Yang 12 ini dan sisanya. Kita lihat jumlah siswa adalah 40 dikurang 26 26 ditambah 12 26 ditambah 12. 26 ini yang lulus yang lulus KKM. Yang 12 orang yang antara 50 dan 70. 50 sampai 70. Kita lihat 40 dikurang 26 ditambah 12 38. Berarti 40 dikurang 38 adalah 2 orang siswa. Dengan demikian, maka yang belum lulus KKM adalah 12. 12 ditambah 2 12 ditambah 2 berarti 14 orang siswa. Dengan demikian maka cara untuk mengetahui persentasenya adalah 14 per 40 per jumlah siswa Bapak Ibu kali 100%. Berarti 35%. Dengan demikian maka isiannya adalah yang D, 35% yang belum lulus KKM. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Bu Nina melakukan penilaian proses dan hasil belajar mata pelajaran matematika. Ini Bapak Ibu matematika bukan amtematika. Kecepatan ngetiknya. Mata pelajaran matematika yang menunjukkan hasil bahwa seluruh peserta didik telah mencapai nilai 75 seluruhnya. Tak ada yang kurang dari 75 dengan skala nilai 0 sampai 100. Langkah yang harus dilakukan Ibu Nina adalah A. Melakukan pembelajaran remedial. B. Melanjutkan ke KD berikutnya. C. Menyiapkan program untuk pembelajaran pengayaan. D. Mendiagnosis kesulitan yang dialami sedikit siswa tersebut. Kita lihat kalau yang melakukan remedial kayaknya kurang tepat Bapak Ibu kurang tepat untuk remedial. Karena remedial ini hanya untuk siswa yang di bawah KKM Bapak Ibu Kemudian melanjutkan ke KD berikutnya juga agak kurang tepat karena kita harus meskipun semuanya sudah mencapai KKM atau di atas KKM tetap kita harus memberikan pengajaran kepada siswa tersebut. Kita lihat aja pembahasannya. Keadaan tersebut merupakan salah satu keadaan yang diharapkan dalam
belajar tuntas ya oleh yang diharapkan oleh semua pendidik, oleh semua guru, bahwa semua siswa mencapai KKM atau lebih ya. Siswa yang melampaui nilai yang dijadikan patokan di sini KKM Bapak Ibu ya. Langkah yang dapat dilakukan guru salah satunya adalah dengan memberikan pembelajaran pengayaan, dengan memberikan pengayaan kepada siswa ya. Pengayaan ini kan diberikan kepada siswa yang sudah mencapai KKM. Otomatis di sini isiannya yang C Bapak Ibu ya. Yang C isiannya menyiapkan program untuk pembelajaran pengayaan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kelima. Validitas yang berkenaan dengan ketepatan alat evaluasi ditinjau dari segi materi yang merupakan sampel representatif dari pengetahuan yang harus dikuasai, termasuk A. Validitas konstruk, B. Validitas isi, C. Phase validity, D. Creation related validity. Kita langsung aja lihat pembahasannya. Validitas yang berkenaan dengan penilaian dengan ketepatan alat evaluasi ditinjau dari segi materi yang merupakan sampel representatif dari pengetahuan yang harus dikuasai disebut validitas isi atau content validity. Dengan demikian, maka kita bisa langsung menjawab bahwa pilihan yang tepat untuk soal yang nomor 5 ini adalah validitas isi atau yang B Bapak Ibu ya. Validitas isi. Nah, isiannya yang B. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Suatu alat evaluasi dapat memberikan hasil yang tetap sama atau konsisten atau ajeg kalau bahasa Jawanya Bapak Ibu ya. Berkaitan dengan A. Daya beda, B. Validitas, C. Reliabilitas, D. Tingkat kesukaran. Kita lihat satu persatu apa di pembahasan ya. Reliabilitas adalah suatu alat ukur atau alat evaluasi, diartikan suatu alat yang memberikan hasil yang tetap atau sama, konsisten atau ajeg. Suatu alat evaluasi disebut reliable jika hasil evaluasi tersebut relatif ya, relatif tetap jika digunakan untuk objek yang sama. Dengan demikian, maka sesuai dengan pembahasan ini, maka pilihan yang tepat untuk soal yang nomor 6 adalah yang C ya, reliabilitas. Soal yang C yang tepat. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke nomor 7. Bu Mirna akan melakukan tes evaluasi akhir pelajaran IPA. Beliau mengembangkan soal sendiri. Ketika menghitung daya beda suatu butir soal, Bu Mirna memperoleh indeks diskriminasi 0,97. Butir soal yang dikembangkan Bu Mirna termasuk kategori A. Daya beda tinggi, B. Daya beda sedang, C. Daya beda cukup baik, D. Daya beda rendah ya. Indeks diskriminasi. Kita lihat pembahasannya. Apa yang dimaksud dengan daya beda? Daya beda dari suatu butir soal menyatakan seberapa jauh kemungkinan butir soal tersebut mampu membedakan antara siswa yang jawabannya dengan benar, ya, siswa yang jawabannya dengan benar dengan siswa yang jawabannya tidak benar atau salah ya, atau tidak bisa menjawab dengan benar atau salah ya. Derajat daya pembeda atau DP ya, derajat daya pembeda atau DP
Suatu butir soal dinyatakan dengan indeks diskriminasi atau discriminating index yang bernilai negatif 1 sampai 100 ya, sampai 1 ya. Indeks diskriminasi makin mendekati 1 atau kalau hitungan besar 100 ya, berarti daya pembeda soal tersebut makin baik. Sebaiknya jika makin mendekati 0, berarti daya pembedanya suatu soal tersebut makin buruk. Untuk kasus indeks diskriminasi 0,97 ya, karena dia mendekati 1 ya, mendekati 1,00, berarti termasuk indeks discrimination index berkategori tinggi ya, berkategori tinggi. Berarti soal yang dibuat oleh Ibu Mirna mempunyai daya beda tinggi ya, isiannya yang A Bapak Ibu ya, yang A isiannya. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Salah satu bentuk portofolio siswa dalam suatu pembelajaran adalah ya, salah satu bentuk portofolio siswa dalam suatu pembelajaran adalah A. Catatan harian siswa dalam setiap pembelajaran. Yang B. Laporan tertulis tentang aktivitas siswa dalam mempersiapkan, mengikuti kegiatan pembelajaran dan sesudah pembelajaran dilaksanakan. Yang C. Laporan tertulis tentang tugas siswa ketika sedang di laboratorium. D. Kumpulan tugas siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, Bapak Ibu. Kita lihat pembahasan dalam suatu kegiatan pembelajaran ya, dalam suatu kegiatan pembelajaran portofolio dapat diterapkan melalui ada beberapa jenis. A. Laporan tertulis aktivitas dan usaha siswa dalam mempersiapkan, mengikuti kegiatan pembelajaran, dan sesudah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Ya. Yang B-nya kumpulan hasil kerja siswa dalam bentuk berkas atau kemasan. Misalnya, bisa jawaban soal pekerjaan rumah, kemudian tugas merangkum, tugas eksperimen laboratorium, tugas wawancara atau observasi, tugas kunjungan lapangan, atau tugas hasil diskusi. Nah, berarti sesuai dengan pembahasan, maka pilihan yang tepat untuk soal nomor 8, salah satu bentuk portofolio siswa dalam suatu pembelajaran adalah laporan tertulis tentang aktivitas siswa dalam mempersiapkan, mengikuti pembelajaran, dan sesudah pembelajaran dilaksanakan. Berarti isiannya yang B. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Pak Aldi akan melakukan kegiatan tes pada mata pelajaran matematika. Ia ingin mengetahui kesulitan siswa dalam memahami konsep materi bangun ruang sisi datar. Tes yang dilakukan Pak Aldi termasuk A. Tes formatif, B. Tes sumatif, C. Tes diagnostik, D. Tes kesulitan belajar. Kita lihat. Ditinjau dari tujuannya, ada 4 macam tes yang banyak digunakan oleh para guru, yaitu tes penempatan, ya, tes penempatan, tes diagnostik, tes sumatif, dan tes formatif. Ya, ada 4 ya.
1. Tes penempatan, 2. Tes diagnostik, 3. Tes sumatif, dan yang keempat tes formatif. Tes penempatan ini apa? Tes penempatan dilakukan di awal pembelajaran. Gunanya untuk mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki oleh siswa, yaitu tes penempatan. Nah, kemudian tes diagnostik adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Itu tes diagnostik ya. Misalnya guru ingin mengetahui kesulitan belajar apa yang dihadapi oleh siswa, maka seorang guru tersebut melakukan tes diagnostik. Kemudian tes formatif digunakan untuk memperoleh masukan tingkat keberhasilan pelaksanaan proses pembelajaran dan dilakukan secara periode sepanjang semester ya. Kemudian terakhir tes sumatif. Nah, digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa pada suatu mata pelajaran dan dilakukan di akhir semester ya. Kita lihat bandingkan dengan soal ya. Dengan soal dan pembahasan yang cocok pilihannya adalah tes diagnostik. Kenapa? Karena Pak Adi ingin mengetahui kesulitan ya. Pak Adi ingin mengetahui kesulitan siswa dalam memahami konsep. Otomatis jawaban yang tepat adalah tes diagnostik, Bapak Ibu ya, yang C isiannya. Kita masuki yang soal ke-10. Salah satu keunggulan soal uraian dibandingkan dengan bentuk soal pilihan ganda adalah A. Dapat mengukur kemampuan siswa dalam hal menyajikan jawaban terurai secara bebas sesuai dengan gagasannya sendiri dan kata-katanya sendiri. Kemudian yang B-nya dapat mendiagnosis kesulitan belajar siswa untuk memahami suatu konsep. C. Tingkat reliabilitasnya relatif lebih tinggi. Yang D. Dapat memberikan gambaran tentang penguasaan konsep siswa. Kita lihat apa itu soal bentuk uraian. Soal bentuk uraian adalah suatu soal yang menuntut siswa untuk mengorganisasikan gagasan-gagasan atau hal-hal yang dipelajari dalam bentuk jawaban tertulis. Soal bentuk uraian mempunyai keunggulan, yaitu dapat mengukur kemampuan siswa dalam menyajikan jawaban terurai secara bebas, mengorganisasikan pikirannya, mengemukakan pendapatnya, dan mengekspresikan gagasan-gagasan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat dia sendiri ya, kalimat peserta didik sendiri. Dengan demikian, maka jawaban yang sesuai untuk soal yang nomor 10 adalah yang A, yaitu dapat mengukur kemampuan siswa dalam hal menyajikan jawaban terurai secara bebas sesuai dengan gagasan sendiri dan kata-kata sendiri. Oke Bapak Ibu, untuk pertemuan ke-11 ini, itulah yang bisa saya jelaskan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa saya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengklik like dan subscribe-nya dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembahasan soal-soal tes PP3 berikutnya. Karena like dan subscribe ini tidak bayar alias gratis Bapak Ibu dan sekaligus mendukung kelangsungan channel Education and Sport ini. Yang sudah melakukan like and subscribe serta menekan loncengnya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian yang belum, saya doakan mudah-mudahan secepatnya menekan like dan subscribe-nya. Oke Bapak Ibu, jika menurut Bapak Ibu video ini bermanfaat, berguna bagi Bapak Ibu, berguna bagi tetangga Ibu, teman sejawat, saudara, silahkan bagikan video ini
bisa melalui media sosial, Facebook, Instagram, WA, atau bisa langsung mengunjungi channel Education and Sport di YouTube. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ke-11 ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya.